berterima kasih Tuhan untuk hari-hari hidup kami yang ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang selalu Engkau berikan untuk kami bisa menjalani hidup kami saat ini Tuhan. Kami tahu suatu saat nanti Tuhan, kami akan tinggalkan dunia ini bertemu dengan Engkau. Dan saat ini, Engkau sedang mempersiapkan setiap kita agar makin sempurna, seperti Engkau yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Ku tanya sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kami kan berjuang, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa.
setiap kita saat ini memiliki kerinduan ini, saudara. Untuk setiap kita menjadi makin sempurna, sama seperti Bapa kita yang di surga yang adalah sempurna. Walau tidak mudah, saudara, tapi lewat pergumulan, masalah, kehidupan setiap kita saat ini, proses hidup yang harus setiap kita alami, menjadikan setiap kita makin hari makin sempurna sama seperti Bapa kita yang sempurna. Satu pinta kami ya Bapa, biarlah Engkau terus menyertai kami, Engkau terus menggendong kami, Engkau terus menolong kami, agar sampai pada akhirnya nanti Bapa, kami bisa menyelesaikan tugas kami dalam hidup ini dengan baik, menyenangkan hatimu dan bertemu dengan Engkau. Mari saudara katakan dengan segenap hatimu, hanya satu Tuhan kerinduanku. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Oh, berkenan di hadapan Bapa. Ini kerinduan kami, berkenan di hadapan Bapa. Biar saat ini saudara, setiap kita memiliki hubungan pribadi, lepas pribadi kepada Bapa kita yang ada di surga. Utarakan setiap isi hatimu, utarakan setiap pikiranmu, saudara. Dia tahu segalanya. Minta padanya kemampuan, kekuatan, agar kita bisa terus berjalan, berjuang bersama dengan Tuhan. Di waktu yang indah ini ya Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi kekasih di dalam hidup kami.
In moment like this, I sing out a song, oh Lord Jesus. In moment like this, I sing out the song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Say, in moment like this, in moment like this, amen, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing I love you, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord. Oh, say singing I love you, Lord. I love you. I love you, Lord. I love you, Jesus. Say, in moment like this, In moment like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Oh, singing I love you, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, I love you. mari angkat tanganmu, katakan singing I love you. Singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love
more time say singing I love you. Singing, I love you, Lord. I love you. Lord, I love you. I sing, I love you, Lord. Oh, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your blessings. Thank you for your favor. Thank you for your mercy. I love you, Lord, forever and more. I love you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Singing I love you Lord. Kata-kata ini yang barusan saja kita naikkan pada Tuhan, bahwa kita mau mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Dan berbicara untuk mencintai Tuhan, saudara, maka tidak hanya cukup dari kata-kata yang keluar dari mulut kita saja. Bukan hanya pujian-pujian yang kita keluarkan lewat nyanyian setiap kita saat ini, saudara. Tetapi Tuhan rindukan lebih lagi. Kecintaan kita kepada Tuhan kita harus buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya lewat ketaatan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini, saudara, saya akan berbicara tentang next level, atau ini adalah dalam Indonesianya level yang lebih tinggi lagi, naik level. Namun saudara, sebelum berbicara lebih lanjut lagi, next level yang saya maksudkan ini bukan berbicara hanya tentang berkat saja. Karena berkat, saudara, tentu pasti akan mengikuti kehidupan setiap kita saat kita mau next level dalam kehidupan kita. Adanya perubahan-perubahan yang harus kita alami dalam hidup kita, dan tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Next level yang saya maksudkan saat ini adalah ini berbicara tentang kehidupan kerohanian setiap kita. Kita membaca bersama dalam Ulangan 28 dimulai dari ayat yang ke-13, saudara. Ini adalah ayat yang sangat populer sekali karena biasanya seorang hamba Tuhan yang akan berdoa berkat di setiap ibadah selesai, Bapak Ibu, maka akan mengatakan doanya ini dari Ulangan 28 ini. Saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Setiap kita tentu merindukan kata-kata di ayat ini menjadi kenyataan digenapi di dalam kehidupan setiap kita, yaitu kata-kata mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Namun saudara, sayangnya banyak sekali orang-orang yang salah mengerti akan ayat ini. Mereka berdoa dengan cara mereka,
menganggap bahwa doa mereka itu sudah sungguh-sungguh, mungkin dengan menangis, dengan berteriak, dengan begitu luar biasa mungkin pada waktu beribadah atau berdoa sendiri dan berkata bahwa Tuhan akan menjadikan saya kepala bukan ekor. Dan ekspektasi daripada kebanyakan orang adalah pada waktu dikatakan menjadi kepala, maka dia akan menjadi pimpinan perusahaan mungkin. Di pekerjaan dia yang tadinya hanya karyawan biasa menjadi karyawan yang lebih tinggi lagi jabatannya. Atau mungkin para pelayan Tuhan yang tadinya hanya umat Tuhan biasa merindukan menjadi pelayan Tuhan yang aktif. Dan mungkin juga punya keinginan untuk bisa menjadi leaders, pemimpin, atau bahkan mungkin kepala gereja, gembala. Karena dikatakan lewat firman Tuhan ini menjadi kepala bukan menjadi ekor. Namun Bapak Ibu, kita harus cerdas. Sebagai umat-umat Tuhan yang tahu kebenaran, kita harus telusuri. Ini maksudnya apa dikatakan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor? Kita tahu saudara bahwa kepala di bagian tubuh kita ini adalah pusat daripada kehidupan. Kepala di dalamnya ada otak, saudara. Nah, di dalam otak ini dia akan memerintahkan berbagai macam hal informasi sehingga seluruh tubuh kita ini bisa berfungsi dengan baik. Pada waktu ada gangguan di kepala dengan saraf-saraf yang mungkin kita miliki, saudara, maka tubuh kita pun akan terpengaruh, akan menjadi sakit, akan menjadi kacau. Nah, ini maksudnya apa? Setiap kita akan diangkat oleh Tuhan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Berarti kita menjadi orang yang pertama kali untuk berinisiatif melakukan yang namanya kebenaran, jadi teladan, jadi contoh bagi banyak orang. Nah, ini adalah maksudnya Bapak Ibu. Seperti di dalam Matius 7 ayat ke-12 dikatakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu, setiap kita Tuhan rindukan agar kita bisa menjadi teladan, contoh untuk melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Baik di dalam keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam masyarakat, baik di dalam lingkungan pelayanan Bapak Ibu. Walaupun mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita itu mereka kebanyakan tidak melakukan kebenaran. Mereka kebanyakan melakukan apa yang mereka inginkan, kesukaan hati mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran, kalau hal itu salah, jangan kita lakukan. Jadilah orang yang paling pertama untuk melakukan kebenaran sehingga orang lain bisa melihat apa yang kita lakukan itu benar dan mereka pun Bapak Ibu bisa berubah mengikuti hal yang benar. Nah, menjadi kepala bukan ekor, karena kalau ekor itu hanya ngikut saja, berada di belakang saja. Kalau kepalanya dia jalan ke kiri, dia akan jalan ke kiri. Kalau kepalanya saudara jalannya ke kanan, maka ekor juga akan ikut ke kanan. Jadi maksudnya janganlah menjadi anak-anak Tuhan yang hanya sekedar ikut-ikutan, karena ini gak baik. Jangan sampai hal yang salah pun akhirnya kita ikuti karena kita menjadi pengikut saudara. Tapi jadilah kepala. Kepala ini bisa memikirkan hal yang baik, hal yang tidak baik, dan kepala ini bisa memutuskan mau melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang tidak baik. Dan tentunya dalam hal ini Tuhan mau setiap kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu disebut Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Jadi poin yang pertama, hendaklah setiap kita menjadi kepala, menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang di sekeliling kita. Lalu dikatakan selanjutnya, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Tetap naik dan bukan turun ini lagi-lagi bukan berbicara tentang
berkat. Berkat pasti akan kita dapatkan saat kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, perintah Tuhan. Sama seperti di dalam Ulangan 28 ini, judul perikopnya adalah tentang berkat. Tetapi saudara, yang Tuhan mau pertama kali, kita ini memiliki kehidupan yang tetap naik bukan turun. Ini adalah berbicara tentang keimanan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang sudah mengikut Tuhan tuh lama sekali, puluhan tahun. Tetapi karakternya tidak pernah berubah. Yang dulu suka bohong, 20 tahun kemudian pun tetap berbohong. Nah saudara, ini repot. Karena Tuhan rindukan waktu kita mengikut Tuhan itu ada perubahan dari dalam kehidupan setiap kita. Tetap naik, ini berarti berkonotasi bukan yang negatif loh. Yang baik tetap naik. Jadi stratanya itu naik, karakternya itu naik, makin menuju kepada kesempurnaan. Nah ini bahaya kalau kita sudah ikut Tuhan lama, sudah dengerin firman Tuhan itu ratusan ribuan kali, bahkan kita juga menjadi pemberita firman, menjadi pelayan Tuhan Bapak Ibu, tetapi kehidupan kerohanian kita itu turun, itu berbahaya. Karena itu sekarang cek dan recheck kehidupan kerohanian kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang kerohanian kita makin lama makin naik? Atau jangan sampai saat ini kerohanian kita sedang turun. Lewat pergumulan, masalah yang kita hadapi semuanya, ini bisa membawa kita, iman kita menjadi naik atau sebaliknya menjadi turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Nah, kesetiaan kita itu diuji di mata Tuhan. Jadi next level yang saya bicarakan saat ini Bapak Ibu, ini berbicara tentang next level kita, yaitu tentang iman kita. Lalu yang kedua tentang karakter kita. Karakter ini meliputi tentang ketaatan dan kesetiaan. Dikatakan apabila engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu dengan setia. Dengan setia ini berarti bermaksud terus kita lakukan walaupun keadaan di kiri kanan kita tidak menentu. Tetap setia. Mau ada badai, cobaan, mau punya uang, gak punya uang, mau saat toko kita laris ataupun toko kita sepi saudara, mau pada waktu kita dijadwal pelayanan atau tidak dijadwal pelayanan, mau saat kita sedang mengalami kebahagiaan, kesenangan, ataupun saat kita difitnah, disakiti, Tuhan mau tetap lihat kesetiaan kita. Apakah kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, atau sama seperti orang dunia yang terikut arus? Ya, hidup saya sedang susah saat ini, udahlah, korupsi sedikit gak apa-apa lah, gak ada yang tahu. Orang-orang juga umum kok lakukan itu, berkompromi dengan dosa. Nah ini dikatakan ini tidak setia Bapak Ibu. Kesetiaan itu akan teruji pada waktu kita mengalami yang namanya kesulitan. Pada waktu satu pasang calon suami istri akan diberkati saudara di depan altar, maka sebelum diberkati akan ditanyakan tentang janji setia mereka. Bahkan ada kata-kata dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, sampai dikatakan sampai maut memisahkan, tetap setia. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Kesetiaan itu seperti ini saudara, akan teruji saat kita mengalami berbagai musim kehidupan. Bisa atau enggak? Saya jawab bisa. Karena Tuhan lewat Roh Kudus-Nya selalu memberikan kemampuan bagi kita. Walau mungkin secara manusia wajar, kita bisa menangis, kita bisa kesal, kita bisa marah, kita bisa merasakan yang namanya kesedihan, kesepian. Tetapi jangan berlarut-larut, cepat berbalik. Minta bantuan Roh Kudus,
minta kekuatan Roh Kudus sehingga kita dikembalikan ke track yang semula lagi untuk bisa tetap berlaku setia kepada Tuhan. Dan hal ini pun berbicara tentang kesetiaan bukan hanya kepada Tuhan saudara, tapi kepada semuanya. Kepada partner kita, suami kita, istri kita, kepada bos kita, kepada gembala kita, kepada siapapun kita harus setia. Jangan sampai kepada Tuhan kita berjanji kita akan setia, tapi kepada manusia, kepada orang lain kita tidak pernah berlaku setia. Begitu ada godaan, maka kita akan dengan mudahnya saudara tergoda meninggalkan bos yang satu dan mengikuti bos yang baru yang lain. Nah ini Tuhan lihat juga kesetiaan kita bukan hanya kepada Tuhan, kepada manusia juga lewat kehidupan kita sehari-hari. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini berbicara tentang ketaatan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Setiap orang yang mengikut Tuhan pasti akan mengalami yang namanya ujian dan pencobaan. Bahkan Yesus pun saudara, sebelum ia melayani waktu dia ada di dalam dunia ini, dia pun mengalami yang namanya cobaan. Apalagi kita, para pengikutnya Bapak Ibu. Tentunya kita juga akan diuji. Dan firman Tuhan sudah menguatkan, memperingatkan kita bahwa saat ada ujian pencobaan itu datang, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kompromi. Wah, hidup saya lagi susah ini. Udahlah, kita ngikutin orang-orang lain aja tuh yang bisa dengan gampang mendapatkan kekayaannya dalam keadaan seperti ini. Udahlah, kita ke Gunung Kawi saja misalnya. Atau mungkin ada orang yang menyarankan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran saudara, untuk kita bisa mendapatkan kenyamanan hidup, mendapatkan berkat. Saya katakan jangan lakukan hal itu. Tapi berpeganglah pada firman Tuhan. Biar kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita tetap mau melakukan segala perintah Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan saya percaya saudara, saat kita berusaha dengan segenap hati melakukan perintah Tuhan bukan karena terpaksa, tetapi didasari karena kita sayang sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, saudara, berkat Tuhan otomatis akan kita miliki lewat cara apapun. Saya paham sekali kalau situasi saat ini membuat hampir daripada semua orang itu kebingungan, kegoncangan finansial, keuangan saudara. Wah, begitu rupa, begitu sulit. Ada banyak teman-teman saya pun mengalami hal demikian, baik mereka yang berbisnis saudara, ataupun mereka yang pelayanan saudara. Tetapi pengalaman pribadi saya sungguh luar biasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang mau belajar untuk tetap setia, taat, beriman, percaya kepada Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan. Saya katakan dipelihara sama Tuhan saudara. Bahkan saya pun setiap waktu saudara, saat kira-kira memerlukan hal ini, membutuhkan hal ini, yang saya lakukan hanya berdoa kepada Tuhan. Saya dan istri kami sepakat setiap hari berdoa, bukan untuk meminta berkat, tidak, tapi kami berdoa agar Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melakukan kebenaran dalam hidup kita, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Dan kita melihat di saat kita berjuang saudara, melakukan firman Tuhan, berkat Tuhan itu dengan sendirinya mengikuti hidup kita. Karena itu saya mau katakan jangan pernah mati-matian untuk mencari berkat saudara. Mindset kita harus diubah, tetapi biarlah berkat itu yang mengejar kita. Tetapi hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menuruti perintah Tuhan. Beriman, memiliki karakter yang baik, dan juga setia Bapak Ibu. Taat akan firman Tuhan.
Dan disitulah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan dari situ juga kita bisa melihat bahwa hidup kita dari waktu ke waktu, tahun demi tahun akan next level. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang umurnya terus bertambah, tetapi level kita tuh levelnya stabil aja. Mungkin nilainya cuman 60 aja udah. Jangan seperti itu saudara, tetapi biarlah makin waktu level kita makin naik. Dari 60 harus dinaikkan menjadi 70, naik lagi 75, naik lagi 80. Mungkin gak akan pernah bisa sampai di 100. Gak akan bisa sampai sempurna. Tetapi setidaknya kita mau berjuang, kita mau berusaha. Dan saya percaya pada waktu Tuhan melihat hal itu, Tuhan senang. Hati Tuhan disenangkan. Dan saya percaya tidak mungkin Dia tidak memberkati setiap kita. Karena itu saudara, saat ini sama-sama kita mau berjuang dalam kehidupan ini supaya kita memiliki kehidupan yang next level dari waktu ke waktu kepada Tuhan. Ku bawa syukurku dalam hadirat-Mu, ku sanjung Kau Allahku. Hanya anugerah-Mu mampukan diriku, ku hidup menyembah-Mu. Ku bawa syukurku dalam hadirat-Mu, ku sanjung Kau Allahku. Hanya anugerah-Mu mampukan diriku, ku hidup menyembah-Mu. Kau ku sembah, oh Yesusku. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Hadirat-Mu kekuatanku, ku percaya ku aman dalam-Mu, Yesusku. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami aman. Kami bawa syukur kami Tuhan. Ku bawa syukurku dalam hadirat-Mu, ku sanjung Kau Allahku. Oh, hanya anugerah-Mu, amin, mampukan diriku, ku hidup menyembah-Mu. Kau ku sembah, oh Yesusku. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Hadirat-Mu kekuatanku, kekuatanku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Yesusku. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Hadirat
Yesusku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Yesusku. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Hadirat-Mu kekuatanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Yesusku. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Hadirat-Mu kekuatanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yesusku, Yesusku. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur dan kami sanjung Engkau Allahku, dan di dalam anugerah-Mu Engkau memampukan diri kami. Amin Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas setiap situasi, kondisi kami saat ini Tuhan. Kami sadar di kehidupan ini kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau terus mengangkat kami. Engkau membawa kami naik, bukan turun. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau membawa kami untuk next level di dalam kehidupan kami akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami. Segala tugas-tugas kami, kewajiban kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Bapa, agar kami sanggup menyelesaikan segala sesuatunya, agar kami bisa menyelesaikan tugas kami sepanjang hidup kami dan melakukannya yang terbaik melalui segala talenta dan kebisaan kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat ya Bapa, agar kami dapat mengatur segala sesuatunya dengan baik, memutuskan segala sesuatunya dengan tepat, dan kami pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jiwa-jiwa di sekitar kami Tuhan, lewat apapun yang kami kerjakan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Engkau berikan sampai saat ini Tuhan kepada kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau melakukannya dengan yang terbaik dari diri kami. Kami mau melakukannya untuk Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami hikmat, beri kami kekuatan Tuhan untuk mengatur dan mengelola segala sesuatunya Tuhan.
Karena manusia diciptakan untuk bekerja, untuk berusaha, untuk mengelola segala sesuatunya yang Engkau berikan, Engkau percayakan kepada kami di bumi ini. Oleh sebab itu, kami yakin dan percaya kami mampu menyelesaikan segala sesuatunya, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang baik. Tak henti-hentinya Engkau mengasihi kami, memberikan kami anugerah yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saat ini saudara, kita mengangkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan selalu tersedia bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan setiap pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Amin. Dan lewat setiap proses kehidupan kita dijadikan Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Amin. Menjadi teladan bagi banyak orang dimanapun kita berada, saudara. Amin. Sehingga dunia bisa melihat kasih yang ada di dalam kehidupan kita, terpancar dari hidup kita. Berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Bersama-sama katakan amin. Aku percaya, aku percaya untuk semua rancangan-Mu bagiku indah selalu. Aku percaya, aku percaya Bapakku yang setia ada dalam hidupku. Aku percaya, aku percaya, aku percaya untuk semua rancangan-Mu bagiku indah selalu. Aku percaya, aku percaya Bapakku yang setia ada dalam hidupku. Bapakku yang setia ada dalam hidupku. Bapakku yang setia ada dalam